فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, makanya para sahabat Abdul Majma'in, mereka hidupnya itu kesetaraannya sama. Meskipun menurut yang kita baca, ada yang kaya raya, ada yang miskin, sebetulnya itu sama. Kenapa? Karena harta dia juga harta kita, ya. Mereka merelakan hartanya. Bahkan waktu itu, ya, seorang sahabat, ya, Sa'id Al-Ansori, itu dia menawarkan kepada sahabat Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman bin Auf, aku punya 4 istri. Kalau kamu mau, nanti akan aku ceraikan 1 diantaranya untuk kamu. Kemudian aku punya harta, silakan kamu ambil hartaku sesukamu." Ya, kemudian kata Abdurrahman bin Auf, ya, barakallahu laka fi ahlika wa malika, wahai Sa'id Al-Ansori, ya, semoga Allah memberkahi keluargamu dan harta-hartamu. Aku nggak maulah, nggak butuh istrimu, nggak butuh juga kekayaanmu. Yang aku butuhkan adalah dullani ala suq, tunjukkan kepadaku pasar Madinah. Akhirnya ditunjukkanlah oleh Sa'id pasar Madinah kepada Abdurrahman bin Auf, dan di sanalah dia jualan dan akhirnya menjadi kaya raya. Jadi kesederhanaan hidup, ya, para sahabat itu semuanya sama, kesenjangannya sama. Kenapa? Karena harta dia juga akan diberikan kepada sahabat-sahabatnya. Sebaliknya kita yang hari ini yang mungkin belum bekerja sama untuk membangun umat Islam ini menjadi masa depannya yang cerah. Mungkin kalau kita ada melihat saudara kita yang susah, ya, kita beri, kita bantu, kasihkan modal untuk bekerja. Karena memang hakikat umat Islam itu adalah bersaudara. Memang bukan berarti harta kita itu harta dia, tetapi setidaknya kita memberikan, ya, harta kita kepada yang membutuhkan agar meringankan beban-beban saudara kita. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, jadi para sahabat itu walaupun ada yang kaya raya, ada yang miskin, setidaknya kehidupan mereka itu kesenjangannya sama. Kemudian yang mereka pikirkan hanya akhirat, bagaimana caranya menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana caranya mengumpulkan pundi-pundi amal soleh. Bukan dunia saja yang dipikirkan, tetapi bagaimana ketika mendapatkan dunia dia gantikan sebagai pahala untuk akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ini poin yang pertama. Zuhud itu, ya, pondasi dasar untuk para pejuang. Kalau dia belum bermental zuhud, maka dia nggak akan mungkin berani memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya para pejuang itu jumlahnya sedikit, Pak. Ya, jumlah pejuang itu sedikit. Justru tapi dengan sedikitnya para pejuang itu, ya, dunia ini nggak jadi kiamat. Kenapa? Karena masih ada orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tadi pondasi terbesar adalah zuhud. Kemudian yang kedua, nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua adalah menjadikan hati kita ini cinta untuk beribadah. Ya, cinta untuk beribadah. Makanya para sahabat mereka banyak-banyak berdoa kepada Allah. Doanya kalau bisa nih Pak, Bu, ya, ditulis, ya. Ditulis apa doa para sahabat supaya menjadikan hati mereka itu cenderung kepada Allah, cinta kepada Allah. Doanya salah satunya, ya, yang sangat populer, ya, kalau nanti diikutin ya Pak, Allahumma ja'al hubbuka, ya, Allahumma ja'al hubbuka, Allahumma ja'al hubbuka. Mau ditulis ya Pak? Ya Allah, jadikanlah kecintaanmu, wa hubbu rusulika, dan kecintaan kepada rasulmu, wa hubbul amali bidinika, dan kecintaan terhadap amalan soleh dalam memperjuangkan agamamu, ahabbal a'mal ila qulubina, menjadi amalan yang paling kami cintai di hati kami. Jadi para sahabat sering berdoa, Allahumma ja'al hubbuka wa hubbu rusulika wa hubbul amali bidinika ahabbal a'mal ila qulubina. Ya Allah, jadikanlah kecintaan kepadamu, kecintaan kepada rasulmu, kecintaan dalam beramal soleh lebih kami cintai, ya, daripada yang lainnya. Ya, jadi para jamaah yang dirahmati, ini doa para sahabat. Makanya mereka itu pokoknya hatinya cenderungnya kepada Allah aja lah, cenderungnya kepada akhirat. Kalau yang lainnya udah nggak terpikirkan lagi oleh para sahabat. Karena memang yang mereka butuhkan adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Udah ditulis Pak, ya. Mungkin kalau nanti males nulis ya nanti kita kirim lah ya, di WA ya. Disuruh dibaca, dihafal ya. Biar hati kita ini cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulnya dan cinta untuk beramal soleh. Allahumma ja'al hubbuka wa hubbu rusulika wa hubbul amali bidinika ahabbal a'mal ila qulubina. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, jadi kunci sukses dalam beriqamatuddin tadi salah satunya zuhud. Dan zuhud ini perlu ditopang ya dengan melakukan amalan ibadah yang sebanyak-banyaknya. Karena kalau orang udah zuhud kan dia hatinya hanya terkait dengan Allah. Pasti kan dia banyak-banyak beribadah karena udah nggak nganggap lagi yang lain. Buat apa yang lain? Kalau yang lain memang nggak dibutuhkan untuk bekal di akhirat, ya lebih baik ditinggalkan. Makanya kita yang sangat mengherankan kalau kita lihat ke Taman Baqi. Ada yang udah pernah ke sana ya Pak? Taman Baqi, kuburan Baqi, ya dekat Madinah. Itu kata Dr. Abdullah Azzam, jumlah kuburan para sahabat yang di situ sekitar 257 orang. Padahal Pak Bu, jumlah para sahabat itu 114.000 sampai 144.000. Tapi kenapa yang dikuburkan di Taman Baqi itu jumlahnya 257 orang? Ya, ini jadi pertanyaan besar. Kemana mereka semua? Kok bisa pula dari 144.000 para sahabat yang dikuburkan di Taman Baqi cuma 257 orang? Bismillah. Di Taman Baqi itu sekarang sekitar 10.000 orang ya yang dikuburkan di situ. Ya, itu bukan kuburan sahabat aja, ada sahabat, tabiin dan yang lainnya. Tetapi jumlah sahabat yang di situ 257. Jadi Dr. Abdul Azzam rahimahullah, ya beliau tercengang, kenapa kok jumlah sahabat itu 257 yang dikuburkan di Taman Baqi. Taman Baqi ini dekat Madinah ya. Namanya Jannatul Baqi. Kalau dulu namanya Baqi Al-Gorgot. Baqi Al-Gorgot karena memang ada pohon gorgot, tapi sekarang udah nggak ada, udah ditumbangin semua ya, ditebas ya. Karena memang gorgot ini pohonnya orang-orang Yahudi. Ya, jadi sekarang namanya Taman Baqi, kuburan Baqi dekat Madinah. Di situ kuburan istri Nabi, sahabat Utsman bin Affan, Asad bin Zurarah dan yang lainnya. Istri Nabi selain Ibunda Aisyah ya, Ibunda Aisyah dikuburkan di Mekah, namanya Al-Ma'la ya, kuburan Ma'la. Ya, jadi para jamaah yang dirahmati Allah, jumlah para sahabat sekitar 144.000 orang, tetapi yang dikubur di situ 257. Maka Dr. Abdullah Azzam rahimahullah mengatakan, mereka semua para sahabat ya, kalau bahasa kita untuk anak-anak ngeluyur ya, ngeluyuran semua ya, melayat semua ke berbagai macam negeri. Kenapa? Karena yang dipikirkan dia bukan lagi dunia, udah nggak mikirkan lagi buat rumah yang bagus, nggak mikirkan lagi buat nanti ada tamannya, nanti dibuat kotak-kotak di rumah, ada kolam renang, yang dengan mikir-mikir lagi kayak gitu ya. Yang dia pikirkan adalah bagaimana menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat sisanya semua itu mereka semuanya berseliweran ya, semuanya melayat, berkunjung dan menaklukkan berbagai macam negeri. Ada yang di Yordania, ada yang di Mesir ya, ada yang di Irak, ada yang di di Jawa juga ada mungkin ya Pak ya, karena konon ya cerita-cerita dari orang-orang terdahulu ya, termasuk masuknya Islam di Nusantara ini bisa jadi ada yang dari India, bisa juga langsung dari Arab ya, langsung ya, wallahu a'lam ya. Karena memang ya mereka para sahabat semuanya bertebaran di permukaan bumi, ada yang ke Spanyol kah, ada yang ke India dan macam-macam. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, jadi nggak ada yang bisa melemahkan tekad mereka, baik istri dan anak-anak ataupun tempat tinggal, karena yang ada di pikiran mereka hanya menegakkan agama Allah. Jadi kalau udah zuhud, jadi menegakkan agama Allah itu ringan. Menegakkan agama Allah itu ringan, karena udah nggak kepikiran lagi dunia ini. Yang dia pikirkan bagaimana menegakkan agama Allah. Maka wajar kalau kita melihat Rasulullah SAW itu membangun kota Mekah dan Madinah dalam kurun waktu 23 tahun. Cepat dia. Karena semua para sahabatnya udah zuhud. Jadi dalam menegakkan agama Allah cepat. Ya, targetnya cepat. Kalau di Mesir ya, Mursi itu membangun partai 90 tahun, Mbak.
Ya, 90 tahun udah jadi penguasa, sebentar aja ditebas ya sama ya orang-orang Syiah dan orang-orang Amerika. Itu 90 tahun ya, waktu yang lama untuk menduduki Mesir. Rasulullah 22 tahun atau 23 tahun lebih kurang lebih itu menaklukkan ya Mekah, Madinah dan ya sekitaran Jaziratul Arab, semuanya masuk Islam ya kecuali yang enggan saja. Luar biasa, 23 tahun yang singkat. Kenapa? Karena di hati Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka udah gak kepingin lagi dunia. Yang di dalam hati mereka hanyalah bagaimana menegakkan agama Allah dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, maka zuhud, kemudian banyak-banyak beramal soleh, ini adalah pondasi para pejuang, sehingga membuat dia ringan sebagaimana ketika kita ringan dalam melancong jalan-jalan. Makanya kata Rasulullah, inna sihata ummati al-jihad, sesungguhnya melancongnya umatku itu adalah jihad ya. Jadi jihad itu ibarat menurut para sahabat dan Rasulullah itu melancong, repressingnya para sahabat. Kalau nggak mengayunkan senjata kayaknya nggak enak ya menurut para sahabat. Makanya inna siyahata ummati al-jihad, sesungguhnya siyah melancongnya umatku adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ya, mangkana tid dunya hammahu, barang siapa yang di dalam hatinya yang tertuju adalah dunia, wa ja'ala wa farraqa alaihi amrahu, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala baina ainaihi faqrahu, dan Allah akan menjadikan di dalam kedua pelupuk matanya ini kefakiran. Maksudnya dia fakir itu butuh dunia aja. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? Ya, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali apa yang sudah ditetapkannya. Jadi kalau orang sudah hatinya kepada dunia, maka di matanya ini cuma ada sekedar dunia saja. Nanti kalau majelis ilmu ya, yang penting dapat dunia dulu ya, baru majelis ilmu macam-macam yang dia utamakan dunia. Berbeda dengan para pejuang. Apa kata Rasulullah? Wa man kanatil akhiratu niyatahu, dan barang siapa yang di hatinya itu adalah akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jama'allahu amrahu, maka Allah akan mengumpulkan segala urusannya. Wa ja'ala ginahu fi qalbihi, dan Allah akan menjadikan kekayaan ada di dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya ragimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Jadi kalau orang yang tujuannya sudah akhirat, dunia itu akan tunduk sama dia. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dunia itu tunduk di bawah kekuasaan para sahabat. Walaupun selama 30 tahun ya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq kurang lebih 2 tahun beberapa bulan. Khalifah Abu Bakar Umar bin Khattab kurang lebih 10 tahun. Khalifah Utsman bin Affan 12 tahun. Khalifah Ali bin Abi Thalib kurang lebih 6 tahun. Dalam kurun waktu 30 tahun mereka sudah menaklukkan dunia. Ada yang sampai Rusia, Bukhara, ya, Samarkand, ya, macam-macam, Pak. Itu mereka tundukkan semua. Salah satu penyebabnya adalah karena mereka sudah nggak kepingin lagi dunia, yang mereka pingin adalah akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka begitu ringan, bahkan ya seringan ketika kita melancong pergi jalan-jalan. Maka kalau orang udah kepikirannya akhirat, maka dia berani, kemudian nggak takut mati, dan tidak takut terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau ya mengomentari ada yang mau membunuh beliau, ada yang mau menangkap beliau, nggak menghawatirin. Apa kata beliau? Ma yasnau a'daibi, apa yang akan dilakukan musuh-musuhku terhadapku, ana jannati fi qalbi, aku surgaku ada di dalam hatiku, wa bustani fi sadri, sedangkan taman-taman yang indah itu ada di dalam dadaku, aina rohat fahyamai, kemana saja aku pergi dia akan bersamaku, la tufarikuni, dan tidak akan berpisah, ana habsi hulwah, kalau aku di penjara aku bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qatli syahada, dan kalau aku dibunuh maka mati syahid, wa ikhraji min baladi siyahah, dan kalaupun aku diusir dari negeriku, dari kampung halamanku, itu adalah siyahah, melancongnya aku. Jadi para Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia nggak khawatir lagi. Kenapa? Karena memang sudah zuhud. Karena yang sudah diinginkan hanya akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak takut sama musuh, nggak perlu khawatir mau dibunuh, mau diusir, mau diapain. Yang penting dia menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, itu yang poin yang kedua. Ada 2 poin lagi nih Pak. Ya, waktunya 1 jam 10 menit lagi. Ya nggak apa-apa ya Pak, sampai 1,5 jam nggak Pak? Ya boleh ya. Yang ketiga, poin yang ketiga yang sangat penting dalam zuhud, yaitu ya yang ketiga, tidak khawatir rizki. Jangan mengkhawatirkan rizki. Orang kalau sudah zuhud, berarti dia nggak perlu lagi khawatir rizki datangnya dari mana aja. Kenapa? Karena penyakit virus yang menggerogoti umat Islam, khususnya para aktivis, para dai, para pejuang, para mukimuddin, orang-orang yang berjuang menegakkan agama Allah, penyakit yang paling kronis itu adalah takut akan kelangsungan hidup. Apalagi kalau disuruh hijrah, Pak. Ini berat ini, suruh hijrah. Misalnya nggak aman di kampung kita, ya asik didatengin aja ya. Besok didatengin, besok ditanya lagi, Ustadz itu gimana, gini. Wah ini nggak aman nih, berarti disuruh hijrah. Padahal dia baru bangun rumah, baru beli mobil baru, kereta baru. Wah, akhirnya membuat dia bingung. Nanti kalau saya hijrah, gimana anak istri saya? Nanti kalau saya pindah tempat, gimana rumah yang sudah baru saya bangun? Ya, dia berpikiran nanti kalau saya pindah ke sana, dapat kerja apa enggak? Gimana mau makan? Ya, jadi takut akan kelangsungan hidup ini menjadi penyakit yang kronis bagi para pejuang. Maka para pejuang itu nggak perlu takut. Ya, insya Allah di mana saja kita hidup, insya Allah akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dr. Abdul Azzam beliau pernah mengatakan, ya ini memang perkataannya agak pedes ya Pak, perkataan Dr. Abdullah Azzam, karena memang untuk para pejuang, yang untuk mujahid di depannya, para tentaranya di depan Dr. Abdullah Azzam. Apa yang kata beliau? Ya mohon maaf, anjing saja mendapatkan roti makanan di atas tong-tong sampah. Kenapa kita masih meminta-minta? Ya, takut tidak mendapatkan rizki. Yaitu menurut Dr. Abdullah Azzam, anjing saja bisa mendapatkan makanan di tong-tong sampah. Kenapa kalian yang berjuang di jalan Allah takut tidak mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi poin yang ketiga, para pejuang selain dia zuhud, dia nggak perlu khawatir, rizki dari Allah sudah diatur. Dalam surat Hud ayat 6 Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidaklah ya binatang yang hidup di permukaan bumi ini melainkan ada rizkinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ya'lamu mustaqarraha, dan Allah mengetahui tempat kediamannya. Wa mustauda'aha, dan mengetahui tempat penyimpanan makanannya. Kullun fi kitabim mubin, dan semua sudah tertulis di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Bahkan Rasulullah SAW juga menggambarkan bagaimana dunia ini dengan perbandingannya dengan akhirat. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah. Kalau seandainya dunia itu lebih berharga sebanding di sisi Allah dengan satu sayap nyamuk tadi, masaqo kafiron minha syarbata ma'in, maka Allah tidak akan memberi minum sedikit pun kepada orang kafir. Jadi memang dunia ini nggak ada harganya. Ya, hanya nggak sebanding dengan satu sayap nyamuk. Maka kalau orang-orang yang beriman, ya hanya sekedar makan untuk menegakkan badan, berqiyamul lail, membaca Al-Quran, menegakkan agama Allah, hanya sekedar kebutuhan pokoknya saja untuk menegakkan agama Allah, maka jadilah mereka para pejuang yang memang menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia nggak takut lagi rizkinya diambil orang, karena memang semua orang sudah diatur rizkinya. Bahkan Dr. Abdul Azzam beliau mengatakan bahwa hajat hidup seseorang itu mempunyai peran penting dalam hina dan mulianya seseorang. Jadi kalau kita membutuhkan makanan dan minuman, itu bisa membuat orang hina dan mulia. Hinanya di mana, mulianya di mana? Inilah kata Dr. Abdullah Azzam. Kalau seseorang menghajatkan kepada sesuatu dari pihak orang lain, maka ya tidak menghajatkan ya. Kalau seseorang udah nggak menghajatkan kebutuhannya pada orang lain, maka dia akan menjadi orang yang merdeka dan mulia. Kenapa? Karena hatinya udah nggak tergantung sama orang. Makanya tadi kan yang namanya zuhud, ya dia yang dia pikirkan adalah apa yang di tangan Allah lebih baik, ya lebih diyakini akan didapatkan daripada apa yang di tangan manusia. Sebaliknya, kalau orang kebutuhan pokoknya digantungkan kepada orang lain, maka dia bisa tidak berwibawa. Contohnya kalau ada orang muslim kerja di pemerintahan orang kafir. Kalau orang kafir melakukan kesalahan, ya menzolimi umat Islam, menghina umat Islam, menangkapin para ulama, dia akan diam. Ya, kenapa? Karena kebutuhan pokok dia
ya nggak akan mungkin bisa didapat kecuali dari pemerintahan tersebut. Makanya dia nggak berani ngomong. Kenapa? Karena kartu asnya semua udah dipegangin. Makanya semua pada mingkem. Apapun yang dilakukan kesalahan oleh pemimpinnya, dia akan diam. Kenapa? Dia merasa ekonominya terancam. Kalau ngomong nanti nggak dapat gaji. Kalau ngomong nanti akan dipecat, macam-macam. Foto aja nggak boleh kok, foto ya. Oh, foto menghina presiden berarti langsung ditangkap. Nggak berani ngomong. Kenapa? Karena memang kebutuhan hajat dia tergantungnya hanya kepada seseorang. Maka sebagai seorang mujahid, seorang mukmin yang zahid, orang yang zuhud, dia harus mencari pekerjaan yang nggak mengganggu konsentrasi ibadah kita. Pokoknya jangan cari pekerjaan yang mengganggu ibadah kita. Contohnya kayak gini, Pak. Kalau kita kerja tetap kan, ya kalau ada kajian ilmu, ya nggak bisa datang ya, Pak. Karena kerjanya tetap. Tapi kalau kerjanya jualan bisa di cancel sedikit. Nanti habis zuhur baru jualan. Buka tokonya habis zuhur. Tapi kalau kerjanya tetap, ya apalagi di instansi pemerintahan, ya dia akan terpaut, kemudian gak berani ngomong karena dia hatinya terpaut, gajinya hanya kepada yang dia tempati dalam pekerjaan tersebut. Maka seorang pejuang kalau mau mencari rizki, carilah rizki yang tidak mengganggu aktivitas ibadah kita. Apakah itu majelis ilmu atau kumpul dengan organisasi, dengan jamaah dan yang lainnya. Kenapa? Karena salah satu pondasi kita, yaitu salah satunya cara untuk menegakkan agama Allah, mencari pekerjaan yang tidak mengganggu aktivitas dalam beriqamatuddin. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, ya pokoknya jangan sekali-kali ya kita merasa kalau kita hidup ini nggak dapat makan, nggak dapat rezeki. Ya kita yakin aja semua ada rezekinya. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengatakan, ana in ishtu lastu a'dimu kutan. Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan, kalau saya hidup maka pasti aku bisa makan, ya. Pokoknya beliau berkeyakinan gitu. Kalau aku hidup pasti aku bisa makan. Wa in mitu lastu uhramu qabron. Kalau aku mati pasti aku mendapatkan kuburan. Nggak mungkin orang mati dibiarin aja, Pak, di sini ya. Dibiarin, pasti dia mau nggak mau harus dikubur. Itu keyakinan Imam Syafi'i. Kalau saya hidup pasti aku dapat makan, kalau aku mati pasti kebagian kuburan. Kadang-kala Pak, kalau di kota-kota besar pening dia, Pak, belum mati aja dia pening. Nanti kalau aku mati kayak mana ya? Ada kuburannya enggak? Ya, karena kuburannya di sana, Pak, bayar, nyewa ya. Sebulan harus bayar sekian. Ya, kalau yang udah di kota-kota besar. Kalau kayak orang-orang yang kafir tinggal dibakar aja. Dibakar pun itu nanti ditaruh ya situ ya. Debunya ditaruh di situ ya. Ya, jadi para jamaah dirahmati Allah, itu kata Imam Syafi'i, kalau hidup ya pasti dapat rezeki, dapat makan. Kalau mati pasti kebagian kuburan. Himmati himmatul muluk. Ya, semangatku adalah semangat para raja. Wa hurrun nafsi ya. Kemudian kata beliau, ya sedangkan wa nafsi nafsu hurrin, dan jiwaku adalah jiwa merdeka. Jiwa merdeka itu nggak dikekang orang. Maksudnya nggak jadi kalau nggak dapat rezeki dari orang, itu tadi namanya zuhud. Yang namanya zuhud itu tidak wazat fi ma'aidin nas. Ya, kita menahan diri untuk tidak meminta dari saudara kita, kemudian menahan diri untuk tidak ngambil kekayaan saudara kita, sehingga orang pun mencintai kita. Wa taral mazallata kufron, dan beliau memandang yang namanya kehinaan itu adalah kekufuran. Jadi yang namanya hina itu kekufuran. Yang namanya hina bukan berarti nggak punya harta, yang rumahnya mungkin reot-reot, yang mungkin kendaraannya biasa-biasa aja. Yang namanya hina itu menurut Imam Syafi'i adalah kekufuran. Jadi kita jangan merasa hina kalau mungkin harta kita tidak lebih banyak daripada yang lain. Ya, jadi kadang ada orang ini minder ya, nggak lebih banyak hartanya dia minder. Jangan dibilang sedikit ya, Pak. Kalau dibilang sedikit ini ya nggak bagus bahasanya. Bilang aja tidak lebih banyak dari saudaranya yang lain. Karena kalau sedikit ya perasaan kita, kalau orang bilang dia nggak bersyukur ya. Karena sedikit itu kan subjektif ya. Ada orang yang gajinya 10 juta, ada yang gajinya 2 juta, kadangkala 2 juta lebih mencukupin daripada 10 juta ya. Ini bukan hitung-hitungnya bukan sedikit banyak lagi. Jadi sedikit itu nggak boleh ya.
bilang aja tidak lebih banyak daripada yang lain. Makanya kita harus berdoa, wa barakatan fir rizki, ya Allah berikanlah berkah dalam setiap rizki kita. 2 juta kalau berkah insya Allah cukup, daripada 10 juta asik ngutang sana ngutang sini ya, asuransi rumah macam-macam semuanya dibeli. Kenapa? Karena dia cintanya kepada dunia. Makanya dijadikan di kedua pelupuk matanya itu senantiasa cintanya kepada dunia. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, jika manusia merasa dirinya cukup, tidak menghajatkan kepada orang lain, maka dia akan mulia dan berani berjihad. Ya, kalau dia mencukupkan dirinya, bahwasanya rizki itu datangnya dari Allah, kemudian dia tidak merasa tergantung sama orang lain, insya Allah dia akan berani. Bahkan dia tidak akan tunduk kepada para penguasa yang zalim. Kenapa? Karena orang-orang yang tunduk pada para penguasa karena asik menjilat. Asik kalau nggak kerja di situ nggak dapat rizki, maka ini perlu dibuang jauh-jauh. Yang terakhir, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir kisah teladan dari Rasulullah SAW. Beliau ketika beliau wafat, ternyata beliau punya hutang ya Pak, 30 sok sair, ya 30 sok gandum. Jadi baju besi beliau itu digadaikan kepada orang Yahudi, sampai-sampai ya para sahabat itu mengatakan tuwfiya Rasulullah SAW wadir'u marhunatun. Ketika Rasulullah SAW wafat, baju besi beliau itu tergadaikan inda Yahudiyin, kepada orang Yahudi, ya bisalasina so'an min syair, ya 30 sok dari gandum. Yang jadi pertanyaan, kok sempat-sempatnya Rasulullah ya hutang ya atau menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi, padahal para sahabat itu banyak yang kaya. Ya, banyak yang kaya raya seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Jadi kadangkala kalau kita baca itu, kok bisa ya Rasulullah SAW hutang sama orang Yahudi, sedangkan para sahabat itu banyak yang kaya. Ya, kadangkala kalau ada orang yang nggak paham, dia akan menyangka, oh berarti para sahabat ini membiarkan Rasulullah nih ngutang sama Yahudi. Berarti para sahabat ini pelit, nggak memberikan pinjaman kepada Rasulullah. Bukan begitu ya, kata Dr. Abdul Azzam ketika beliau membaca sirah-sirah perjuangan Rasulullah. Kenapa kok ketika Rasulullah wafat kok masih ada hutang ya? Ada hutang, bahkan tergadaikan baju besinya dengan 30 sok sair. Kemudian kata Dr. Abdul Azzam rahimahullah, beliau mengatakan, bukan berarti para sahabat tidak memberikan pinjaman, bukan berarti para sahabat itu tidak bermurah hati kepada Rasulullah, tetapi Rasulullah SAW tidak memberitahukan kepada para sahabatnya, ya, menjaga ifahnya tadi ya, menjaga kehormatan diri. Dan beliau juga mengatakan di dalam khutbah beliau, Dr. Abdul Azzam rahimahullah, beliau mengatakan, karena izzah, kemuliaan diri tidak mau dihinakan merupakan salah satu pilar dari pilar-pilar berjihad di jalan Allah. Jadi pilar dalam beriqamatuddin itu adalah tidak mau dihinakan, ya, tidak mau mau menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, dan tidak mau meminta-minta ataupun pinjam-pinjam kepada saudara-saudaranya. Padahal kalau Rasulullah SAW minjem aja ya bisa aja. Bahkan kalau Rasulullah SAW minta segunung emas perak itu gampang aja bagi Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah SAW masih hidup, sahabat Umar bin Khattab itu masuk melihat tempat tidurnya Rasulullah dari tikar, kemudian bantalnya dari kulit kambing, dalamnya diisi sabut-sabut ya, untuk sebagai pengganjal kepala. Sahabat Umar bin Khattab menangis, wahai Rasulullah, orang-orang Kisra Pasri ya, pemuka-pemuka mereka tidurnya istananya besar-besar wahai Rasulullah, tetapi kamu mengapa kok cuman ya satu tikar dari tempayan kurma. Kalian kalau tidur membekas di pipi, membekas di perut Rasulullah SAW, sambil bergumam di dalam hati, seharusnya engkau lebih layak dan lebih utama memiliki istana yang besar dan tempat tidur yang mewah daripada orang-orang kafir tersebut. Kemudian Rasulullah menasihatin sahabat Umar bin Khattab, wahai sahabatku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, apakah kamu tidak rela kalau dunia ini untuk orang kafir sementara akhirat itu untuk kita, ya. Kemudian iya wahai Rasulullah SAW. Jadi ya kita harus rela. Memang dunia ini memang untuk orang kafir, sedangkan akhirat adalah untuk orang-orang yang beriman. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izzah, kemuliaan, menjaga diri, ya, kehormatannya nggak mau dihinakan, itu termasuk pilar-pilar dalam beriqamatuddin. Maka suatu ketika juga ada ya, pernah sahabat Umar bin Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau naik kendaraan,
ya naik kendaraannya, cemeti beliau jatuh ke bawah. Beliau langsung turun, langsung diambil. Ya, cemetinya langsung diambil. Ketika itu para sahabat yang di sekeliling beliau mengatakan, "Wahai sahabat, ya Abu Bakar As-Siddiq, kan bisa kami yang ngambil, kenapa kok mesti Anda yang turun kemudian ngambil cemeti tersebut?" Apa kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? "Wahai ya para sahabatku, ya inilah yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kami, ya nggak bergantung kepada orang lain. Kadang-kala kan kita mesti bergantung ya sama orang lain. Karena kalau orang sudah bergantung sama orang lain, apakah itu meminta-minta, ya kemudian pinjaman, itu menodai kewibawaannya. Padahal menjaga kemuliaan, izzah dan iffah itu salah satu pilar dari pilar-pilar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat pernah berjanji kepada Rasulullah, siapa yang mau berjanji kepadaku untuk tidak meminta-minta kepada orang lain, maka baginya jannah Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat ya sambil mengacungkan tangannya, "Aku wahai Rasulullah sallam." Ya, jadi mereka para sahabat pernah berjanji kepada Rasulullah untuk tidak meminta-minta. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, ya, kalau kita melepaskan ketergantungan kita dari manusia, insya Allah kita akan bisa berjuang di jalan Allah. Kemudian tidak menghinakan diri kita di hadapan para penguasa yang dolim, tidak akan tunduk kepada para penguasa yang memang merubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekilas ya tentang gambaran zuhud dalam beriqamatuddin. Fondasi dasarnya adalah ya hati tidak terikat dengan dunia, hati hanya terikat kepada akhirat Allah Subhanahu wa taala. Mau kaya, mau miskin, mau tidak ada uang, mau banyak uang, ya pokoknya diarahkan untuk beriqamatuddin, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi dia ketamakan terhadap dunia adalah musuh dalam beriqamatuddin. Yang kedua, hendaknya kita banyak-banyak berdoa, Allahumma ja'al hubbuka wa hubbu rusulika wa hubbul amali bidinika ahabbal a'mal ila qulubina. Doa-doa supaya kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta dalam beramal soleh. Karena zuhud dan banyak beribadah itu dua yang tidak bisa terpisahkan, sehingga membuat kita ringan dalam berjuang di jalan Allah. Kalau orang sudah cinta akhirat, maka dunianya akan tunduk dan akan mempercepat kaum muslimin untuk mendapatkan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini materinya ada lagi ya, Pak. Ujian ya mendatangkan kekuasaan. Juga sangat banyak materi yang ini. Kemudian yang ketiga, umat Islam jangan khawatir dalam masalah rizki, karena kalau orang yang nggak zuhud, dia khawatir rizkinya dapatnya dari mana. Karena seorang pejuang mau dia hijrah kemana aja, insya Allah di sana akan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya yang zuhud itu adalah amalan hati, ya tidak dilihat dari anggota badan. Orang kaya dan miskin bisa juga zuhud. Yang penting bagaimana dia menggunakan harta kekayaan tersebut untuk dalam rangka di jalan Allah. Kemudian yang selanjutnya, para jamaah yang dirahmati Allah, sasaran-sasaran zuhud itu ridho, kemudian qanaah, ya, dan yang terakhir memicingkan dunia. Ya, jadi sasaran zuhud ini tiga, memang sudah secara tidak langsung sudah dibahas. Ya, tadi nggak perlu lagi kita bahas. Sasaran zuhud itu kita menggapai ridho Allah. Pokoknya setiap keadaan kita, kapanpun dan di mana saja, kita harus ridho. Ya, ridho. Ya, kemudian yang kedua qanaah, mau banyak mau tidak banyak, qanaah dengan rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sasaran zuhud itu memicingkan dunia. Jadi kalau sudah memicingkan dunia, insya Allah harta kekayaannya akan dia gunakan dalam rangka iqamatuddin. Kemudian jangan sampai disalahpahami zuhud orang-orang yang tidak benar, menjauhkan dunia. Dia menganggap dunia ini hina. Memang betul ya, di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan ad-dunya mal'unah. Dunia itu hina, terlaknat. Maksudnya bukan dunianya yang dilaknat, tetapi orang-orang yang nggak pandai dalam mengatur dan mengendalikan dunia itu yang dilaknat, bukan dunianya yang dilaknat. Sehingga banyak orang-orang yang mungkin udah taraf tingkat tinggi, katanya sudah makrifat lah, udah apa nggak tahu ya. Ya akhirnya apa? Dia jalan ya menjadi gembel-gembel di tengah-tengah jalan sambil mengucapkan asma-asma Allah ya. Padahal ya stres gitu ya, Pak. Ya stres gara-gara mungkin kajiannya terlalu tinggi. Akhirnya nggak sampai ke nalarnya. Ya, jadi dia menganggap dunia ini nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya, justru kita ambil sedikit dunia untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga orang yang zuhud itu nggak mau menikah. Kemudian
Zuhud itu mengharamkan yang mubah-mubah. Ya kalau kayak kita gini dibilang haram nanti Pak. Kalau orang yang udah zuhudnya menyeleneh ya. Ngapain punya mobil, ngapain punya rumah tingkat tinggi, macam-macam. Itu disalahin semua. Kalau orang yang salah dalam memahami zuhud. Itu mubah ya, boleh. Punya handphone, punya buku, punya kendaraan, masjid besar, itu mubah semua ya. Bukan sesuatu yang dilarang. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, ya ada satu kisah lagi ya sebelum ya kita tutup ya. Uwais Al-Qarni, ya Uwais Al-Qarni mungkin kita semua pernah kenal ya, Uwais Al-Qarni. Itu beliau sampai malam qiyamul lail, siang bekerja, berinfak, bersedekah, doanya pun mesti sangat luar biasa Pak, doa beliau nih. Doa Uwais Al-Qarni. Apa doa beliau? Beliau ini ya hatinya takut mendapatkan ancaman dari Allah ya, siksa dari Allah Subhanahu wa taala, sampai beliau berdoa, ya Allah, barang siapa yang mati kelaparan, janganlah Engkau menghukum aku. Dan barang siapa yang mati tidak berbaju, jangan pula menghukum aku. Ya ini kan sindiran keras ya bagi orang-orang yang memiliki harta, tapi mungkin masih banyak saudara-saudara kita yang mati kelaparan, yang nggak pakai baju, yang minum pun payah ya, yang puasanya terus menerus tanpa berbuka. Sampai beliau berdoanya kayak gitu, ya Allah, janganlah Engkau menghukum aku kalau ada orang yang mati kelaparan, dan jangan pula Engkau menghukum aku kalau ada orang yang mati tidak pakai baju. Maksudnya apa? Supaya kita ringan dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya apabila ada kata-kata kami yang salah. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Mungkin para jamaah ada yang mau bertanya.